Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di dalam renungan harian Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang indah ini kami datang menghampiri hadirat Tuhan, mengucap syukur. Tuhan bangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 13 ayat 20 sampai ayat 27. Yeremia pasal 13 ayat 20 sampai ayat 27. Firman Tuhan demikian. Layangkanlah matamu dan lihatlah, ada orang-orang yang datang dari utara. Di manakah kawanan ternak yang diberikan kepadamu, kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apa yang kau katakan apabila orang-orang yang kau akrabi sebagai sahabat diangkat menjadi kepala atasmu? Bukankah kesakitan akan menyergapmu seperti halnya seorang perempuan yang melahirkan? Apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapa semua ini menimpa aku? Oleh karena banyaknya kesalahanmu lah, maka ujung kainmu disingkapkan dan engkau diperkosa. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Bagaimana mungkin kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang terbiasa berbuat jahat? Aku akan menghamburkan mereka seperti sekam yang diterbangkan angin padang gurun. Itulah jatahmu, bagianmu yang telah kuukur untukmu. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta, aku sendiri akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu, sehingga kelihatan auratmu, sinamu dan ringkikmu, kemesuman percabulanmu di atas bukit-bukit dan padang-padang. Segala perbuatanmu yang menjijikkan itu sudah kulihat. Sungguh celaka engkau, hai Yerusalem. Sampai berapa lama lagikah agar engkau menjadi tahir? Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel, ibu kotanya Yerusalem, adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya ketika bangsa itu mulai melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, ketika Israel melakukan kejahatan,
terhadap Tuhan, melupakan Tuhan, mereka berdosa. Dan Tuhan mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan umatnya. Nabi berganti nabi Tuhan utus kepada bangsa Israel, memperingatkan mereka agar kembali kepada Tuhan dan melakukan akan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka lebih suka mendengar nabi-nabi palsu yang memberitakan tentang apa yang mereka inginkan, mendengar tentang apa yang mereka inginkan disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Mereka mulai menyembah kepada ilah-ilah, mereka menyembah kepada berhala, dan mereka melupakan Allah pencipta dan pemelihara mereka. Kalau nabi-nabi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memang kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada umatnya tentu menyakitkan. Ketika seseorang bersalah dan ditegur, walaupun itu nabi yang diutus Tuhan, mereka menolak nabi-nabi, bahkan nabi-nabi ditangkap, nabi-nabi dianiaya karena memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sangat menyakitkan apabila mereka mendengar teguran-teguran dari Tuhan melalui nabi-nabi. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pada zaman Nabi Yeremia, apa yang Tuhan sudah nubuatkan menimpa Israel, menimpa kota Yerusalem. Mereka diserbu oleh kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan tembok Yerusalem, membakar rumah-rumah penduduk Yerusalem, membakar istana raja di Yerusalem, membakar bait Allah di Yerusalem. Semua hancur. Harta benda kepunyaan mereka dirampas oleh penjajah, dalam hal ini kerajaan Babel, dan dibawa ke kota Babylon. Separuh rakyat, separuh penduduk Yerusalem juga diangkut dan dipekerjakan paksa di kota atau di kerajaan Babel. Begitu juga dengan penduduk yang tertinggal di Yerusalem, menderita karena rumah mereka juga hancur, porak-poranda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahwa keruntuhan mereka akan terjadi karena mereka melalaikan akan firman Tuhan. Dan itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Israel diserbu oleh kerajaan Babel. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sesudah kitab Yeremia di dalam Alkitab, ada satu kitab namanya Ratapan yang ditulis juga oleh Nabi Yeremia. Kenapa Ratapan? Karena Nabi meratap akan kota Yerusalem, ibu kota Israel yang hancur. Dia meratap akan bangsanya sendiri yang diserbu oleh kerajaan Babel. Makanya sesudah kitab Yeremia ada kitab Ratapan yang juga ditulis oleh Nabi Yeremia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, marilah kita peka terhadap firman Tuhan. Jangan kita hanya senang mendengar
pendeta-pendeta atau pekabar-pekabar Injil yang suka membuat supaya kita tertawa, yang suka dengan cerita-cerita lucu, tetapi tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memang kebenaran firman Tuhan itu tajam, karena bilang firman Tuhan itu berkata bahwa itu seperti pedang bermata dua, menghantam sana dan menghantam sini. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita peka terhadap firman Tuhan. Ketika firman itu menegur kita, berarti Tuhan masih sayang kepada kita, untuk kita kembali kepada Dia, agar kita dipelihara oleh Tuhan, agar kita dilindungi oleh Tuhan, agar kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kami akan memulai aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Amin.